Pada zaman dahulu kala, di tanah Parahyangan berdiri sebuah gunung raksasa bernama Gunung Sunda. Gunung itu begitu tinggi, puncaknya menembus awan, seakan menyangga langit. Orang-orang percaya gunung itu adalah tempat bersemayam para dewa dan roh leluhur. Namun, di dalam perutnya tersimpan api besar yang terus bergolak. Api itu bukan api biasa, melainkan api kutukan yang suatu hari akan meledakkan dunia. Suatu malam, langit berubah aneh. Awan hitam menggantung pekat, petir menyambar tanpa henti, dan bumi bergetar seperti hendak terbelah. Dari puncak Gunung Sunda terdengar suara raungan, mirip tangisan makhluk raksasa. Penduduk desa ketakutan. Mereka melihat cahaya merah menyala keluar dari kawah, dan suara gemuruh yang membuat telinga berdarah. Orang-orang berlari, tetapi bumi retak di bawah kaki mereka. Tiba-tiba, gunung itu meledak. Ledakan begitu dahsyat, terdengar hingga ribuan li, menggetarkan langit dan lautan. Batu sebesar rumah beterbangan, awan panas menyapu desa, dan cahaya api membakar langit malam menjadi merah darah. Kiamat sudah tiba, teriak seorang tetua sambil berlari. Tetapi tak ada tempat aman. Lava membanjiri tanah, sungai-sungai mendidih, dan hutan lenyap dalam sekejap. Ribuan jiwa hilang, ditelan api Gunung Sunda Purba. Konon, pada saat itulah gunung raksasa itu hancur. Tubuhnya pecah, danau raksasa terbentuk yang kelak disebut Danau Bandung Purba. Namun, roh-roh yang mati saat letusan tidak pernah benar-benar pergi. Mereka terperangkap, membentuk pasar gaib dan kerajaan tak kasat mata di sisa-sisa gunung itu. Dan hingga kini, letusan itu dipercaya sebagai awal mula dunia gaib yang menghuni kawasan Burangrang, Tangkuban Parahu, hingga sekitar Bandung. Malam ini, ketika kau memandang ke arah gunung-gunung itu, ingatlah, mereka adalah pecahan tubuh Gunung Sunda Purba, gunung raksasa yang meledak dengan kutukan, dan roh-roh yang hilang dalam api masih berbisik di antara kabut hutan. Setelah ledakan dahsyat merobek langit dan menghancurkan Gunung Sunda Purba, tanah Parahyangan berubah menjadi lautan api dan kawah raksasa. Ribuan jiwa manusia, hewan, bahkan pohon-pohon kuno lenyap seketika. Namun, roh mereka tidak pergi ke alam baka. Mereka terjebak di antara dunia manusia dan dunia gaib. Di tengah kabut panas dan abu yang menutupi langit, muncul cahaya aneh dari kawah bekas letusan. Dari cahaya itu, berdirilah sebuah kerajaan tak kasat mata. Kerajaan itu tidak terlihat oleh manusia biasa, namun bagi orang tertentu yang tersesat, mereka bisa melihatnya. Istana menjulang dari batu hitam, dijaga prajurit tinggi berwajah menyeramkan. Di dalamnya bersemayam seorang raja gaib, disebut Prabu Sunda Jagat Lebusang, penguasa arwah Gunung Sunda. Konon, ia adalah seorang tetua sakti yang mati saat letusan, lalu diangkat menjadi penguasa dunia gaib. Kerajaan gaib itu memiliki pasar besar, tetapi bukan pasar biasa. Pedagangnya adalah roh orang mati. Dagangannya berupa benda yang tak boleh disentuh. Buah yang tampak segar, tetapi berisi darah. Emas yang berkilau, tetapi berubah menjadi tulang. Dan kain sutra indah, yang jika disentuh berubah menjadi ular. Orang-orang menyebutnya pasar gaib Gunung Sunda. Siapapun yang tanpa sengaja masuk ke pasar itu akan digoda untuk membeli. Tetapi bila ada yang menerima, jiwanya akan ikut tinggal selamanya di kerajaan gaib. Banyak cerita beredar dari mulut ke mulut. Seorang penggembala domba pernah hilang di lereng Burangrang. Seminggu kemudian, ia kembali. Tapi wajahnya pucat, matanya kosong. Katanya, ia tersesat dan menemukan pasar penuh cahaya. Ia diberi emas oleh seorang pedagang tua. Ketika pulanggi emas itu berubah menjadi tengkorak. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi berbicara, hanya duduk menatap ke arah gunung. Hingga kini orang percaya bahwa kerajaan gaib Gunung Sunda Purba masih berdiri. Mereka yang sakti bisa mendengar suara gamelan dari istana atau arak-arakan prajurit gaib yang turun di malam Jumat, dan pasar gaib masih buka meski hanya untuk mereka yang tersesat. Jadi, bila suatu hari kau berjalan di hutan sekitar Burangrang atau Tangkuban Parahu, lalu mencium bau kemenyan, atau mendengar suara gamelan yang jauh namun jelas, jangan sekali-kali menoleh, karena mungkin kau baru saja dipanggil untuk masuk ke kerajaan gaib Gunung Sunda Purba. Setelah kerajaan gaib Gunung Sunda Purba berdiri, kekuatannya makin terasa di dunia manusia. Orang-orang desa di sekitar Burangrang, Tangkuban Parahu, hingga Bandung sering diganggu bencana aneh. Panen gagal, ternak mati mendadak, atau orang-orang tiba-tiba hilang di hutan. Tetua desa lalu berkumpul. Mereka percaya semua musibah itu datang dari Prabu Sunda Jagat Lebu, raja gaib penguasa bekas letusan Gunung Purba. Untuk menghentikannya, mereka melakukan ritual di tengah hutan. Malam itu, bulan purnama bulat sempurna. Kabut turun,
suara gamelan samar terdengar, dan angin membawa aroma kemenyan. Tiba-tiba, muncul bayangan hitam setinggi pohon kelapa dengan mata merah menyala. Itulah wujud utusan kerajaan gaib. Ia menyampaikan pesan, Prabu Sunda Jagat Lebu akan menghentikan gangguan. Tapi manusia harus memberi persembahan. Persembahan itu bukan sekadar makanan atau hewan. Yang diminta adalah jiwa manusia seorang tumbal yang akan dijadikan penghuni abadi di kerajaan gaib. Orang-orang desa ketakutan, namun demi keselamatan banyak jiwa, mereka memilih seorang gadis muda, anak yatim piatu yang dianggap dipanggil oleh dunia gaib. Gadis itu dibawa ke tepi hutan dengan mata tertutup. Ia menangis, namun suaranya ditelan kabut. Keesokan paginya, tubuhnya hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kain putih terbakar di bawah pohon besar. Sejak saat itu, bencana berhenti. Panen kembali subur, air sungai jernih, dan ternak hidup sehat. Tetapi, setiap beberapa puluh tahun sekali, desa itu harus kembali memenuhi perjanjian gaib. Jika mereka melanggar, kutukan akan turun, hujan batu, wabah penyakit, atau orang-orang tersedot ke dalam pasar gaib. Banyak orang percaya, hingga kini perjanjian itu masih berlaku. Beberapa kampung di sekitar sisa Gunung Sunda Purba masih melakukan upacara rahasia di malam tertentu, mempersembahkan ayam hitam atau kambing agar tumbal manusia tidak lagi ditagih. Namun, ada juga kisah tentang orang-orang yang tetap dipanggil. Mereka biasanya bermimpi dijemput prajurit tinggi bermahkota. Lalu dalam hitungan hari, hilang tanpa jejak. Malam ini, jika kau bermimpi berjalan di hutan dengan suara gamelan mengiringi langkahmu, hati-hati, mungkin saja itu adalah undangan terakhir dari Prabu Sunda, Jagat Lebu Raja Gaib Gunung Sunda Purba yang menagih perjanjian leluhur. Bertahun-tahun setelah cerita tentang perjanjian gaib beredar, banyak orang mengira itu hanya dongeng orang tua. Namun, semakin banyak kesaksian muncul bukan dari zaman dahulu, melainkan dari orang-orang modern, pendaki, penebang kayu, hingga mahasiswa pecinta alam. Kisah 1, mahasiswa pecinta alam 1990. Seorang mahasiswa pecinta alam dari Bandung bercerita bahwa ia bersama temon-temonnya melakukan pendakian di sekitar Burangrang. Malam itu, kabut tebal turun, mereka kehilangan arah. Lalu tiba-tiba melihat keramaian pasar, lampu Petromax berjejer, orang-orang berjalan membawa dagangan, bahkan terdengar musik gamelan dan suara pedagang yang ramai. Temannya, yang lapar, hampir membeli nasi bungkus dari pedagang. Tapi senior mereka cepat menepis tangannya dan berteriak, "Jangan sentuh apa-apa. Itu bukan untuk kita." Sekejap, pasar itu hilang. Yang tersisa hanya pepohonan hitam, sunyi, dan dingin menusuk. Esok paginya, mereka menemukan diri mereka berada di tempat yang sama sekali berbeda dari jalur pendakian. Kisah 2, penebang kayu tahun 2000. Seorang penebang kayu asal Cimahi mengaku pernah mendengar suara gamelan keras dari dalam hutan. Ia mengira ada hajatan desa. Sot Jidekaci, ia melihat areka-rokan orang berpakaian kuno, membawa obor, berjalan pelan-pelan menuruni lereng. Ia berusaha memanggil, tetapi tak ada yang menoleh. Ketika ia berjalan mendekat, arak-arakan itu lenyap begitu saja. Yang tersisa hanya aroma kemenyan yang menusuk hidung. Sejak hari itu, ia sakit keras selama 40 hari. Orang-orang desa percaya ia dihukum karena mencoba ikut campur dalam urusan dunia gaib. Kisah 3, pendaki zaman sekarang 2018, sekelompok pendaki muda melakukan camping di kawasan hutan dekat Gunung Masigit. Malamnya, mereka mendengar suara orang tawar-menawar seperti pasar malam. Suara itu semakin jelas, bercampur dengan aroma sate dan kopi panas. Salah seorang pendaki tergoda melangkah keluar tenda. Beberapa menit kemudian ia berteriak, tubuhnya kaku dan pingsan. Saat sadar, ia berkata melihat pasar penuh cahaya dengan banyak orang menawarkan makanan. Namun wajah orang-orang itu aneh. Tidak punya mata, hanya rongga hitam. Sejak kejadian itu, ia sering bermimpi dipanggil ke tempat yang sama. Dan sampai sekarang, ia tidak pernah berani naik gunung lagi. Dari dulu hingga kini, pasar gaib Gunung Sunda Purba masih dipercaya tetap buka. Meski gunungnya telah lama hancur. Mereka yang tersesat bisa mendengarnya suara gamelan, aroma kemenyan, bahkan makanan yang tampak lezat, tapi satu pesan leluhur yang tetap sama. Jangan pernah menyentuh apapun dari pasar gaib, jika tak ingin tinggal di sana selamanya.